Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia dan juga komunitas Dik Lisa, Dialog Pendidikan Literasi Bahasa dan Sastra di seluruh Indonesia. Suatu hal yang menarik dalam perbincangan kita, kemarin itu ada salah satu mahasiswa saya itu bertanya, Pak Romadi, mengapa penting untuk kita bersilaturahmi? Kenapa penting kita untuk berliterasi? Kenapa penting untuk kita berbagi? Pak Romadi selalu mengajarkan pada kami, mengarahkan pada kami, memberitahu pada kami, para mahasiswa, untuk senantiasa membangun, merajut silaturahmi. Terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Terus berbagi. Ini mengapa sebenarnya Pak Romadi sampaikan ini? Nah, itu pertanyaan yang menarik ketika kita selesai perkuliahan. Lalu ini saya sampaikan. Yang pertama, saya selalu katakan, jadilah orang yang pertama menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Jadi, selamat pagi Mas Mehmet, selamat pagi Mas Nurul, selamat pagi Mas Ali, ataupun selamat siang bro, halo mbak bro, halo mas bro, bergantung kontekstual di mana kita bertutur. Mengapa? Ini bagian dari upaya kita untuk paham pragmatik dan tidak gagal pragmatik dalam berkomunikasi. Jadi sinergisitas kita untuk memahami siapa penutur dan lawan tutur ini penting. Siapa lawan tutur kita penting, siapa partisipan kita penting. Nah, jadi dalam konteks ini, saya selalu mengajak teman-temanku, belajar bahasa itu adalah belajar memanusiakan manusia. Belajar bahasa itu belajar menghargai orang lain. Belajar bahasa itu belajar menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita ingin disapa orang lain, maka kita juga harus menyapa. Nah, inilah yang harus kita bangun, budaya gotong royong, budaya saling asih asa asuh, budaya untuk welas asih, budaya untuk kita saling menghargai dan menghormati dalam kebinekaan. Ini yang harus kita tanamkan pada generasi muda kita. Nah, kemarin ada salah satu kawan saya lagi begini, salah satu kawan saya sejawat di Fakultas Teknik itu bertanya, Pak Romadi, bagaimana anak-anak saya, mahasiswa saya agar terampil berbahasa yang baik, benar, dan santun. Kok sulit sekali mereka berbahasa? Nah, saya sampaikan, bosku, kalau kita mau berbahasa, itu harus berlatih. Karena bahasa itu harus digunakan antara penutur, lawan tutur, partisipan, kontekstualnya. Nah, kenapa harus dilatih? Maka ketika kita berlatih menggunakan bahasa, kepada siapa kita bertutur, kepada siapa lawan tutur kita, ini nanti akan melatih kemandirian seorang penutur untuk paham dan memahami situasi tuturan. Nah, oleh karena itu teman-teman ibadah luar biasa, merujuk apa yang disampaikan oleh mahasiswa saya dan merujuk apa yang disampaikan oleh teman sejawat saya tadi, ini penting untuk kita pahami bersama-sama dalam sinergisitas membangun kemandirian belajar generasi muda abad 21, kita latih mereka untuk belajar menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang baik, bahasa yang santun. Bagaimana bahasa yang benar? Bahasa yang benar itu ketika diucapkan itu dengan tulus ikhlas dari hati, penuh dengan kebenaran dan kejujuran. Tetapi kalau dalam bahasa tulis, benar itu berarti merujuk EYD edisi 5 yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa Republik Indonesia. Nah, ketika bahasa yang digunakan sudah benar, tahap berikutnya kita harus santun dalam berbahasa. Santun berbahasa berarti menggunakan diksi yang tepat, tidak provokatif, tidak propaganda, tidak mengandung ujaran kebencian. Jadi ketika orang bertutur itu menyenangkan, mendengar orang bertutur itu membahagiakan.
orang mendengar orang bertutur itu melihat wajahnya senang, bahagia dengan senyum 228, 2 senti ke kiri, 2 senti kanan, 8 detik mengembang. Ini yang harus kita latih pada anak didik kita. Ini yang harus kita latih sejak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Maka sinergisitas kolaborasi antara guru di TK, guru di SD, guru di SMP, MTS, guru di SMA, MA, SMK, guru di perguruan tinggi, ini harus bekerja sama, bergotong royong membangun super team bahwa pendidikan ini untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita, dan kembalinya juga pada anak didik kita dan juga generasi muda Indonesia. Jadi teman-teman ibadah luar biasa, kita harus mengajak siapapun, boleh itu guru, boleh itu dosen, penggiat literasi, masyarakat, pemangku kepentingan di desa, di kelurahan, di kecamatan, di kota, balai kota, gubernuran atau kepresidenan, semuanya harus menjadi contoh yang terbaik untuk generasi NKRI. Teman-teman ketika berbahasa, baik langsung maupun di media sosial juga harus santun. Ya, kemudian yang ketiga, bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu bahasa yang bisa mengomunikasikan dengan pilihan diksi yang tepat, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Jadi ketika kita bertutur dengan teman-teman kita, halo Mas Bro, sehat toh? Sehat. Ini ketika bertemu dengan kawan-kawan kita yang memang sudah sejawat, tahu paham situasi dan kondisi kontekstualnya. Ini harus kita lakukan ya. Jadi teman-teman badan luar biasa, memahami pragmatik, memahami sosiolinguistik, memahami sosiopragmatik, memahami psikopragmatik, memahami analisis wacana tekstual dan kontekstual, ini menjadi salah satu bagian pentingnya kita memahami konteks kebahasaan dalam bertutur. Maka pahamilah siapa penutur, siapa lawan tutur, apa tujuan tuturannya, apa sarana media tuturannya, kemudian situasi tutur itu akan dibangun menjadi sebuah keakraban untuk bisa mendukung silaturahmi kita. Maka pentingnya bersilaturahmi, pentingnya merajut silaturahmi itu akan berdampak pada upaya kita untuk tahu dan lebih banyak tahu. Disitulah letak kita berliterasi. Nah, berliterasi ini bukan sekedar menulis dan membaca. Yang sering saya katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Tetapi ada nilai rajutan silaturahmi itu akan mengantarkan kita untuk tahu dan lebih tahu dari tek-kotek dan konteksnya. Nah, baru disitulah nanti kita paham betul ketika kita sudah tahu, punya ilmu, kita berbagi ilmu, berbagi cerita baik, berbagi pengalaman baik, berbagi yang baik-baik. Sehingga semua kebaikan itu akan dibagikan dan kembali pada kita. Saat kita memberi, maka kita akan mendapatkan. Ketika saya tersenyum 228, Assalamualaikum para peserta didik, para mahasiswaku, anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Senyuman yang diberikan ini akan menggerakkan hati, menggerakkan sayap-sayap kesemestaan, dan menggerakkan motivasi anak didik kita untuk semangat belajar, semangat bersilaturahmi, semangat berliterasi. Jadi wajah kita, face kita, body language kita itu memberikan energi positif kepada seluruh peserta didik kita. Disinilah peran guru dan dosen abad 21 sangat dibutuhkan, sehingga dengan konteks belajar yang sekarang diluncurkan Mas Menteri di Pendidikan Dasar Menengah dengan deep learning, pembelajaran mendalam, dengan BBM-nya, pembelajaran berkesadaran, kemudian pembelajaran menjadi salah satu bagian penting upaya kita untuk bisa membangun sinergisitas dalam konteks kesadaran siapa peserta didiknya, siapa yang menjadi pemangku kepentingannya, berasal dari mana, situasinya seperti apa. Ini berkesadaran yang kita bangun, sehingga dalam konteks berkesadaran inilah yang nanti akan bisa kita tumbuhkan pada B yang kedua, yakni pembelajaran yang bermakna, yang betul-betul sesuai yang diharapkan, sesuai yang dibutuhkan, memiliki makna tersendiri dan menjadi cerita tersendiri. Dan itulah wujud nyata ketika nanti diwujudkan dengan pembelajaran yang menggembirakan atau menyenangkan. Jadi pembelajaran mendalam ini menjadi salah satu upaya kita untuk bisa mengintegrasikan tek-kotek dan konteks dalam pembelajaran pragmatik, sehingga kita tidak akan gagal pragmatik dan kita siapkan generasi muda Indonesia, generasi abad 21, generasi emas 2045
yang memiliki kesantunan dalam berbahasa, yang memiliki semangat untuk menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik, dan itu semua akan menjadi generasi muda Indonesia yang unggul, kreatif, inovatif, produktif, dan inspiratif untuk kita semua. Dan teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Agar kita senantiasa ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Semangat untuk kita semua bersama saya Muhammad Rahmadi Ratu Lisa untuk Indonesia.